Kenapa saya harus memberanikan diri? Karena saya harus hidup. Karena saya harus membayar uang sewa rumah. Karena saya harus makan. Karena saya harus membayar uang semester. Malaysia itu tidak mau bekerja pekerjaan-pekerjaan yang kasar. Kayak nyuci piring. Akhirnya saya menawarkan diri. Sampai saya dipercaya menjadi koordinator. Cuci piring. Cuci piring. Per jam biasanya itu, cuci piring di Malaysia itu per jam itu 5 ringgit. Capeknya bisa seminggu, ya dapatnya nggak seberapa. Gitu. Uang itu yang sedikit saya sisihkan dan saya memotivasi adik saya yang pas perempuan, kamu harus kuliah. Kamu nggak boleh diam di jalur. Kamu nggak berkembang. Sahabat-sahabat seminggu dimanapun Anda berada, terutama di Kecamatan Air Sugian, karena tempat Pak Samsuri ini berada di Air Sugian. Daerahnya cukup terpelosok ya. Kalau saya bilang terisolir, nanti pemerintah juga marah dong. Karena di Indonesia nggak boleh ada yang terisolir. Ya betul. Terisolir itu adalah tempat suatu pulau tidak ada akses. Ya. Itu kan terisolir ya. Ya, tapi kan sekarang masih kan. Iya. Nah, dibangunnya itu 4 tahun, dibangun kakinya. Tiangnya dulu. 5 tahun lagi, kakinya lagi dicicil. Iya, kan nggak apa-apa, sebenarnya nggak ada progres. Keinginan untuk membangun, nggak apa-apa. Nah, kembali lagi kepada Pak Samsuri, itu luar biasa sekali semangatnya ya. Sebagai orang desa, ya kita semuanya tahulah di Air Sugian itu seperti apa ya. Lokasinya unik, kalau kita bilang itu unik, karena dikepung oleh sungai. Akses ke kota itu harus lewat ketek atau speed. Betul. Akses jalan darat susah ya kan, karena kalau saya bicara nanti melekuk-melekuk nanti tersinggung nanti orang sana. Kalau saya bicara Air Sugian 40 tahun jalannya berlumpur, kan dikira nanti saya menjelek kan, kan nggak enak ya. Tapi kira-kira seperti itulah kira-kira. Nah, agak miris ya kalau anak-anak sekolah saat ini mau sekolah aja susah ya. Mau sekolah aja susah. Kalau dulu kan pakai sepeda motor ya. Sepeda ontel ya. Ya betul. Sepeda ontel pun kalau ada. Iya. Nah, kalau nggak ada bonceng. Kalau Betul. nggak ada lagi jalan kaki. Dari jalur 23 sampai ke 25 itu bisa 12 kilo jalan kaki. Kaki, terus kemudian jalannya hancur. Alhamdulillah semangat Anda juga luar biasa mencapai doktor dan profesor. Ini kan luar biasa sekali kan ya. Nah, sekarang bagaimana ceritanya hingga mencapai doktor dan profesor? Itu bukan hal yang mudah untuk mendapatkan tingkatan pendidikan sejauh itu ya. Di Kota Palembang aja bos saya aja baru doktor. Nah, sekarang di Air Sugian yang notabene beliau itu anak petani biasa, ya kan? Bukan petani besar, petani biasa, petani sawah, petani padi. Gimana caranya dia bisa sampai ke tingkatan profesor? Satu kehormatan bagi saya bisa diundang dan bercengkrama bersama Mas Tri sebagai direktur eksekutifnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita santai saja dan kita hanya berbagi sebuah cerita. Dan memang cerita itu perlu dihikayahkan dan dilontarkan supaya siapa tahu menjadi satu inspirasi bagi anak-anak muda yang di bawah kita. Paling tidak kita meninggalkan sebuah sejarah kebaikan untuk anak-anak generasi kita selanjutnya. Secara singkat sebetulnya perjalanan hidup saya mulai berubah 100% setelah saya mendapat beasiswa dari PT Pupuk Sriwijaya. Tahun berapa itu? Pada waktu itu tahun 97. Tahun 97 saya sempat berhenti dari SMP karena orang tua saya termasuk pedagang kecil ya, yang pedagang sayur yang hanya keliling dari kampung ke kampung, yang terkadang harus berbagi nasi ya kalau di rumah itu dengan adik-beradik yang berjumlah 7 orang yang pada waktu itu. Ketika saya selesai SMP, saya harus sabar
mengikuti proses dan takdir ilahi, tapi tetap saya punya azam. Nah itu perjalanan perawalan mulai saya di situ. Saya berhenti 1 tahun. Saya dulu istilahnya itu manol ya, manol ke PT CBSA, Ciptamas Bumi Subur. Oh, di mana itu? Yang di sedekat Kuala ya. Oh gitu. Itu manol apa? Kuala. Itu manol terbas. Oh, babat ya? Babat. Babat hutan yang itu akan ditanami tanaman bakau pada waktu itu. Sekarang wallahu a'lam saya kurang begitu mengikuti perkembangannya. Setelah uang terkumpul, uang itu saya pakai karena saya punya azam biar saya orang tua dari orang menengah ke bawah pada waktu itu ya. Dan sampai sekarang tentunya belum perubahan juga belum drastis kayak yang lihat gitu ya. Tapi azam dan niat itu perlu ada dan kita hidup itu harus berubah. Itu yang pertama. Jadi mulai dari situ saya berhenti terus coba menabung, uang tabungan yang sedikit itu saya pakai untuk daftar melanjutkan ke SMA. SMA 27. SMA itu waktu itu SMA apa? SMA PAS. Ya. PAS itu persiapan air sugian. Persiapan air sugian, masih belum negeri, yang sekarang mungkin sudah SMA 1 ya. Satu negeri. Itu masih SMA PAS, jendela pun tidak ada kaca, kalau hujan terkadang kena cipratan air dari luar. Nah, itu adalah satu perjuangan dan menurut saya qadarullah waktu itu ternyata belum rezeki saya di PAS. Terus kemudian saya ke Aliyah sama Pak Sukamsi waktu itu ya. Diajak Pak Sukamsi ke Aliyah. Setelah ke Aliyah, di sana ada info kalau PT Pupuk Sriwijaya memberikan satu peluang bagi mahasiswa, bagi seluruh siswa yang tamatan SMP atau SMA atau MTS atau Aliyah se-Sumatera Selatan. Jadi pada waktu itu Bangka Belitung termasuk masih masuk Sumatera Selatan ya karena belum memecahkan. Itu pada waktu itu ada beberapa kriteria. Kriterianya adalah minimal juara 1 sampai 3 di SMP. Ya, juara 3 besar lah pada waktu itu ya. Itu boleh diberi kesempatan untuk ikut ujian. Nah, dari situlah kebetulan saya termasuk 63 dari pendaftar se-Sumatera Selatan, dan itu mungkin karena doa orang yang nggak punya tentunya ya, dan karena azam niat orang yang nggak punya itu biasanya semangatnya lebih tinggi daripada orang yang berpunya gitu ya. Jadi walaupun saya tidak mengetahui sebetulnya kami dikumpulkan dan diuji pada waktu itu apa yang mau diujikan saya juga nggak tahu. Yang jelas seluruh pertanyaan yang dilontarkan ke saya jawab dengan serius, saya jawab dengan sebaik-baiknya, dan saya mencoba untuk memahami seluruh pertanyaan dan arah pertanyaan itu kemana. Qadarullah setelah itu dari 63 menjadi 12 orang, ya 14 orang, mohon maaf, 14 orang itu dikirim ke Gontor. Ke Gontor. Nah, perjalanan hidup saya mulai berubah dari Gontor. Ya, dari Gontor situlah saya mendapat beberapa nilai-nilai dalam hal nilai-nilai perjuangan dalam hidup. Ya, mungkin secara singkatnya di situ. Dari situlah kemudian saya mencoba memplanningkan masa depan saya sampai saya hidup ini harus punya tujuan, harus punya target. Karena kalau menurut Ibnu Mas'ud itu disebutkan kif duna ru'yuka fil hayati mujahidan innal hayata kana saqidatun wa jihadun gitu ya. Jadi hidup ini sangat sakral, hidup ini sangat sebentar, hidup ini harus dimaknai dengan sebaik-baiknya, harus proses ini harus dilalui dengan sebaik-baiknya, tidak boleh lihat kanan kiri, kita fokus dengan tujuan kita. Tujuan kita. Maka itu pesan yang pernah saya dapat dari guru, dan kemudian dari situ saya coba saya terjemahkan dengan perencanaan sampai pada waktu itu saya sebenarnya tidak ada pikiran, gitu ya, tidak ada pikiran karena tidak ada salah dan tidak ada dosa orang bercita-cita kan. Jadi saya berazam semoga suatu saat Allah meridhoi saya menjadi profesor, gitu ya. Sampai pada waktu itu selesai S1 dari S1 Gontor,
Kemudian karena azam saya tadi harus melanjutkan S2, saya coba tanya orang tua. Saya minta izin kalau saya mau melanjutkan S2. Di mana kata orang tua? Saya mau mencoba mengadu nasib ke luar negeri. Saya nggak mau di Indonesia. Kenapa saya nggak mau di Indonesia? Karena dalam pikiran saya harus mencari relasi. Hidup ini semakin banyak relasi, semakin banyak diwarnai dalam perilaku kita oleh orang yang bukan apa ya, bukan sesuku dan sebagainya, itu tentu akan mendewasakan kita. Nah, maka prinsip saya pada waktu itu, saya nggak mau kuliah di Indonesia. Cukup kuliah di Gontor, selesai. S1 di Gontor. Gitu. Tapi S2 dan S3 saya harus keluar negeri. Orang tua saya juga waktu itu, karena bapak sudah meninggal, tinggal ibu, dan ibu saya masih sama pekerjaannya. Orang tua meninggal pada saat itu Anda di puncak kuliah, saat-saat genting atau bagaimana? Ya, orang tua saya meninggal pada waktu itu saya masih semester 2 S1. S1. Ya, semester 2 S1. Terus karena orang tua meninggal ya. Ya. Ya, kita semua tahu bahwa Anda juga harus memikirkan keluarga. Ya, betul. Kan terpecah gitu kan. Betul. Terus Anda bisa sampai kuat lah istilahnya. Iya. Itu gimana? Betul. Di rumah tangga, di keluarga kecil saya ya. Keluarga kecil itu artinya keluarga yang berbani atau dalam silsilah orang tua saya sendiri ya, dari ayah Bapak Dasuki itu. Jadi anak pertama tidak ada yang kuliah, anak kedua tidak ada yang kuliah. Setelah itu baru saya yang ketiga kuliah. Oh, yang ketiga ya? Ya, saya anak yang ketiga. Jadi azam saya harus bisa dan mampu membuat perubahan dalam rumah tangga, dalam rumah keluarga saya, ya, keluarga orang tua saya. Jadi kalau saya kuliah, kemudian nanti saya melanjutkan S2, paling tidak saya kalau tidak mampu membiayai adik-adik saya, paling tidak menjadi contoh adik-adik saya untuk kuliah. Maka alhamdulillah seluruh adik saya semuanya ikut kuliah, gitu ya. Jadi mungkin paling tidak bisa menjadi inspirasi lah ya, inspirasi untuk keluarga. Untuk keluarga. Okay. Nah, pada waktu itu orang tua ayah itu meninggal ketika saya semester 2. Dengan meninggalnya ayah itu justru saya semakin semangat. Ya, semakin semangat. Semangat yang saya bangun itu adalah saya akan menjadi pengganti ayah. Karena kakak yang pertama dan kedua adalah perempuan. Kalau saya menjadi pengganti ayah, maka peran saya harus seperti ayah dan harus lebih besar. Menanggung dan harus mampu membiayai adik-adik saya. Sampai yang ragil yang sekarang ikut saya di Gontor ya, ikut saya ke Jawa itu, yang kuliah di S2 dia, S2 di Ponorogo. Ya. Itu semuanya menjadi satu motivasi, bukan malah menjadi beban. Jadi tergantung bagaimana kita mensikapi sebuah ujian. Apakah ujian ini menjadi satu hambatan atau justru menjadi pecut, ya, atau menjadi penyemangat, gitu ya. Kalau saya balik, gitu ya, saya balik. Seluruh ujian yang menimpa saya akan melihat lebih jauh. Bukan hanya saya lihat apa yang di depan saya, tapi saya akan melihat jauh. Allah tidak akan pernah memberikan kita ujian kalau kita tidak mampu. Allah memberikan kita ujian karena di sana sebetulnya bukan seperti ujian seorang guru kepada murid. Kalau guru memberi ujian kepada murid, biasanya guru tidak tahu kapasitas dan kemampuan murid. Ya, tapi sebetulnya Allah tidak. Allah memberikan ujian kepada kita, itu Allah ingin mengangkat derajat kita. Kita mampu enggak peluang ini kita ambil? Dan Allah sudah tahu gitu ya, sudah tahu. Jadi ibarat hidup ini kalau saya maknai itu seperti taplak meja lah mungkin ya. Taplak meja yang di sana ada sulaman. Dan kalau kita lihat sulaman itu dari bawah, itu tentu benang itu kan tidak karu-karuan ya. Ada merah, ada hitam, ada putih, silang sana, silang sini. Tapi sebetulnya kalau kita lihat dari atas, itu ada bunga yang disiapkan oleh Allah yang indah. Maka menurut saya, semakin hidup saya itu semakin banyak ujian, berarti bunga yang disiapkan oleh Allah itu semakin indah. Gitu ya. Jadi saya menghadapi ujian itu sangat banyak dan
Dan itu justru malah menjadi satu motivasi saya untuk terus berkembang, untuk mendewasakan saya ya, khususnya seperti itu. Tambah semangat. Tambah semangat. Oke, ketika kuliah ke luar negeri, tentu banyak biaya yang harus dikeluarkan. Betul. Barangkali itu juga bisa diceritakan bagaimana untuk bertahan di sana. Untuk survive ya. Iya. Karena nama orang bondo nekat ya, istilah itu bonek, itu biasanya dia akan melakukan seluruh hal supaya dia bisa bertahan hidup. Seperti tentara kalau ditugaskan ke hutan, mau nggak mau kalau ada ular makan ular gitu ya. Antara saya yang hidup atau kamu yang mati kan gitu. Nah, sama prinsip itu bagi kita sebagai pengembara ya di negara yang kita tidak ada saudara dan kita tidak kenal. Jadi prinsip yang pertama saya lakukan itu adalah saya harus membangun komunikasi. Saya harus mampu memberikan kontribusi kepada orang sekitar saya dulu. Sehingga dengan itu saya akan diterima dan tidak menjadi satu mungkin bahasa beban atau benalu ya, atau benalu. Tapi di sana ada simbiosis mutualisme yang kita bangun. Karena saya basicnya dari pesantren, ini masih ingat sekali saya. Pertama kali masuk ke Malaysia, uang waktu itu saya dapat sangu ya, dari PT Pupuk Sriwijaya, karena saya anak angkat dari Pupuk Sriwijaya ya. Itu masih ingat sekali, itu cuma 3 juta. 3 juta pada waktu itu cukup untuk beli untuk bayar visa, terus sama tiket pesawat, dan bisa hidup mungkin hanya mungkin sebulan pun nggak nyampe waktu itu. Ya. Orang tua sama sekali tidak membekalkan sama sekali. Karena kita sadar ya. Karena kita sadar. Dan prinsip saya tidak akan membebani orang tua. Kalau orang tua saya harus terbebani, tentu ibu pertama kali akan kolesterolnya naik ya. Kolesterolnya naik. Karena harus menanggung adik-adik kan gitu ya. Maka permulaan awal mula sebelum saya ke Malaysia, setelah saya mencoba untuk mengirimkan pemberkasan ke Malaysia, saya pilih ke University Malaya. University Malaya itu adalah satu kampus terbaik nomor 1 di Malaysia, dan dia di tingkat dunia, Kulkas University rank WUS sekarang itu dia masuk ke 76. Indonesia yang terbaik itu masih UI dan UGM, itu masih 200-an. Ini 76 di peringkat dunia. Di peringkat Asia dia nomor 2 setelah NES Singapura. Ini saya memilih University Malaya itu juga pilihan dan sekian banyak pertimbangan yang saya pikirkan. Jadi tidak ujuk-ujuk memilih University Malaya itu, tidak. Walaupun di sana sebetulnya ada perguruan tinggi yang kalau di Indonesia kayak UIN, namanya Islam International University ya, Malaysia, IUM. Tapi saya tidak memilih itu, saya justru memilih UM. Karena saya ingin membangun relasi tadi. Kalau ilmu mungkin bisa didapat dari mana-mana ya. Nah, tapi relasi itu kan semakin relasi kita global, jadi semakin mudah untuk jaringan yang kita bisa kembangkan di depannya. Itu sebelum masuk ke Malaysia, saya mencoba mengirim proposal ke beberapa perusahaan-perusahaan. Intinya adalah siapa tahu ada CSR yang di sana itu ada sekian persen dialokasikan untuk pembiayaan pendidikan. Ke Jarum, ke Pertamina, ya, terus ke beberapa pengusaha-pengusaha lah ya. Intinya tidak ada yang keterima goal kecuali ke Pertamina. Padahal di Jarum itu kan ada foundation kan? Ya, Jarum Foundation. Jarum Foundation. Nah, untuk pendidikan. Iya. Tapi mungkin karena belum rezeki dan mungkin jurusan yang kami ambil, karena saya adalah ekonomi ya, ekonomi Islam yang saya konsentrasi saya mungkin tidak sesuai dengan target mereka mungkin ya. Jadi Pertamina pada waktu itu Pertamina Semarang itu memberikan sedikit sumbangan untuk ke Malaysia. Nah di awal-awal
Ini karena tadi pertanyaan adalah bagaimana bisa survive biar bisa eksisten gitu ya. Bisa eksisten di negara orang kan. Padahal kita tanpa bekal kan. Tanpa bekal. Waktu itu karena saya tadi ini ingin berkontribusi dan supaya masyarakat itu juga mendapatkan simbiosis mutualisme ya. Saya bisa ngaji. Maka yang pertama kali modal saya bisa baca Quran inilah yang saya tawarkan. Gitu ya. Jadi saya mencoba membuat satu flyer yang saya tulis Bismillah pakai bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Melayu. Saya minta tolong teman untuk menerjemahkan bahasa Melayu karena nggak bisa bahasa Melayu pada waktu itu ya. 3 bahasa itu yang intinya adalah saya siap berkhidmat untuk mengajari ngaji ya ke rumah-rumah itu. Saya masukkan ke rumah-rumah. Pengalaman yang sangat pahit yang masih saya ingat bersama teman saya dari Indonesia karena saya pada waktu itu berangkat 3 orang, 3-tiganya sama dari Gontor dan tanpa bekal dari orang tua juga. Itu saya masukkan ke ke kotak pos di rumah-rumah yang menurut saya kalau rumah besar biasanya dia akan kalau mencari tuition ya orang-orang untuk datang ke rumahnya itu mungkin ya tidak ada pertimbangan lah ya secara ekonomi kan gitu ya. Ternyata rumah yang saya masukin itu, yang rumah saya besar, kawasan yang saya masukin, ternyata ada kawasan orang Cina semuanya. Jadi saya sudah mencetak 1000 flyer, brosur itu saya masukkan ke kotak. Kok nggak ada respon sama sekali gitu. Sudah 1000 padahal itu. Satu pun nggak ada yang menghubungi. Ternyata karena saya menyebarkan pada waktu itu malam hari. Malam hari sudah dikejar anjing, sudah macam-macam, sudah ditanya oleh satpam dan sebagainya. Dikira kita pencuri, dikira kita spy ya, mata-mata atau apa gitu. Tapi ya itulah pengalaman pahit yang pertama yang kami rasakan. Jadi disebarkan nggak ada yang nyangkut. 1000 satu pun nggak ada yang nyangkut. Ibarat najur kita, najur salah lama ternyata kawasan orang Cina semuanya. Jadi ada nggak yang nyangkut dari sekian yang dipasang itu? Nggak ada. Terus akhirnya gimana? Akhirnya setelah itu saya tidak kurang akal. Ya. Saya mencoba mengetuk pintu bilik, ya bilik itu adalah kamar ya, bilik-bilik riset profesor-profesor yang ada di UM. Kami tahu UM itu adalah research university ya, dan dia sangat dipercaya oleh kerajaan Malaysia untuk melakukan riset apapun dan setiap profesor itu memiliki grant. Biasanya memiliki dana itu. Kami mencoba mengetuk pintu-pintu satu profesor ingin menawarkan. Saya ingin menjadi asisten riset. Gitu ya. Satu profesor, oh jurusan kamu nggak sesuai. Masuk lagi, oh jurusan kamu nggak sesuai. Dan itu saya beranikan. Kenapa saya harus memberanikan diri? Karena saya harus hidup. Karena saya harus membayar uang sewa rumah. Karena saya harus makan. Karena saya harus membayar uang semester. Luar biasa. Alhamdulillah dalam perjalanan ngetuk pintu dari satu pintu ke pintu ketemu satu profesor yang beliau dari Madinah. Nah dia membutuhkan penterjemah. Nah di situ saya diterima. Ya diterima. Ternyata upah dari situ juga tidak banyak. Ya tidak banyak. Ya cukuplah untuk bayar sewa dan juga kami sedikit simpan untuk biaya semesteran. Terus makannya dari mana? Nah, di Malaysia ini negara yang menurut saya sangat banyak acara wedding ya, acara pernikahan yang dilakukan di restoran, di klub-klub, di tempat hotel-hotel dan sebagainya, yang secara mayoritas masyarakat Malaysia itu tidak mau bekerja pekerjaan-pekerjaan yang kasar. Kayak nyuci piring, terus kayak melayan tamu dan sebagainya, terus menata-nata kursi. Itu orang Malaysia tidak ada yang mau. Akhirnya saya menawarkan diri bersama teman saya Indonesia tadi, sampai saya dipercaya menjadi koordinator. Cuci piring. Mencuci piring untuk event-event pernikahan. Ya, itu biasanya kami lakukan weekend, hari Sabtu Minggu. Karena hari full biasanya kuliah kami kan full ya, S2 di Malaysia itu kan full itu.
Jadi di sela itu saya juga harus membagi waktu untuk menerjemahkan tugas dari research assistant tadi itu. Nah, itulah yang saya pakai. Sedikit uang dari situ saya pakai untuk makan per jam, biasanya itu cuci piring di Malaysia itu istilahnya itu namanya function kalau di sana itu. Itu per jam itu 5 ringgit. Capeknya bisa seminggu, ya dapatnya nggak seberapa. Gitu. Uang itu yang sedikit saya sisihkan, dan saya memotivasi adik saya yang pas perempuan, kamu harus kuliah. Kamu nggak boleh diam di jalur, kamu nggak berkembang. Akhirnya saya mengirim dia ke Jogja. Adik perempuan saya yang sekarang guru ngajar di TK, yang Kurniati itu, tak suruh kuliah di Jogja. Nah, dari situ uang itu saya sisihkan. Jadi semakin banyak beban yang saya terima, justru akan semakin memotivasi saya untuk terus semangat. Bukan tambah mundur. Bukan tambah mundur gitu ya. Waktu itu kan anggaplah untuk biaya hidup susah. Itu tidak ada rencana kita pulang aja ke Indonesia, enggak ada sama sekali. Enggak ada. Tetap maju. Dulu kayaknya saya pernah ngomong sama Mas Tri ya. Mas Tri, ada nggak peluang beasiswa dari gubernur? Waktu itu kan ada Alek Nurdin, ada Lampuri siapa itu ya? Yang anaknya atau siapa yang DPR? Almarhum udah meninggal tuh. Oh iya. Karena kenapa saya tanya Mas Tri? Karena Mas Tri kan banyak wawasan dan info gitu ya. Dan Alek Nurdin pada waktu itu saya baca berita sangat mendorong untuk pengembangan pendidikan. Nah, makanya saya mencoba mengirim proposal itu dari Malaysia. Saya kirim proposal dari Malaysia, ternyata dilempar-lempar itu. Dilempar-lempar. Ini ke Sekda, nanti pindah ke Kesra, nanti pindah ke ini, nanti pindah ke Kayu Agung dan sebagainya. Sampai ke Kayu Agung karena wilayah karena Air Sugian kan kabupaten Oki. Jadi dilempar-lempar. Bukan dari provinsi Sumsel langsung dikasih enggak dikasih, dan ternyata dapatnya waktu itu 5 juta. Setelah perjuangan yang sekian panjang. Tapi saya nikmati itu. Karena kenapa 5 juta tuh utuh atau ada sunatan? Itu sebelumnya di atas itu. Saya nggak mau menyebutkan itu ya. Gitu ya. Nanti nggak enak juga kan, ini kan podcast. Pokoknya yang tinggal 5 juta. Tinggal 5 juta. Dan itu sudah habis ongkos karena saya harus ditelepon. Karena posisi saya di Malaysia, ditelepon harus balik ke Indonesia untuk ngambil uang itu. Itu untuk beli tiket aja nggak nutut ibaratnya. Untuk ngambil uang. Tapi untuk beli tiket aja nggak sampai. Nggak sampai gitu. Kamu utang dong. Balik ke Indonesia ke sana ngutang. Ya bisa sih, untuk PP masih bisa. Itu nggak bisa ditransfer. Dia nggak mau. Dia nggak mau karena dia mau harus tanda tangan di atas materai. Diwakilkan nggak bisa. Nggak bisa, terus dia harus sedikit interview lah ya. Tapi akhirnya diambil juga. Ya, makanya itu tadi. Semuanya proses-proses kayak itu saya nikmati karena menurut saya itu adalah pembelajaran bagi saya. Nanti kalau suatu saat saya diberi kesempatan untuk maka pengalaman-pengalaman itu akan saya potong atau akan saya jadikan sebagai ibroh ya, sebagai pelajaran. Nah, itu salah satu kalau kesah. Itu ketika S2. S2 selesai, kemudian nikah, bawa anak orang, tapi tetap karena tadi saya harus cita-cita saya jadi guru besar ya, jadi profesor gitu ya. Saya harus nyambung S3. S3-nya di kampus yang sama. University Malaya. Waktu itu ketika S2 saya, mohon maaf nih ya kalau bersaya-saya, menjadi ketua pelajar Indonesia di Malaysia, sehingga saya dipercaya bersama KBRI, Kedutaan Besar Indonesia, untuk mengurusi pemilu, mengurusi masyarakat Indonesia yang bermasalah, TKI dan sebagainya itu. Ya, termasuk pada kesempatan itu saya mencari orang-orang Sugian yang jadi TKI. Jadi ketemu juga beberapa orang gitu ya di sana, ketemu. Ya, di situ banyak pelajaran, banyak pelajaran yang saya dapat. Nah, di kesibukan seperti itu, tapi kuliah tetap saya nomor satukan. Maka IPK saya pada waktu itu 3,98 ya, dan termasuk
tesis saya juga tesis yang bagus, sehingga pihak kampus itu ngasih beasiswa saya untuk lanjut S3 di sana. Tapi dikontrak 10 tahun. Namanya beasiswa Brexpak. Di University Malaya itu ada beasiswa Brexpak. Waktu itu saya dilema. Saya telepon ke ibu. Maka karena kunci hidup saya itu adalah saya menggunakan seluruh restu ibu. Kalau ibu merestui saya jalan, kalau enggak saya enggak. Nah, akhirnya saya tanya ke ibu, Bu, ya saya manggilnya bukan ibu ya, Mak, gitu aja ya. Mak, ini saya dapat beasiswa untuk lanjut S3 dari Brexpak University Malaya, tapi saya dikontrak 10 tahun. S3 saya harus selesai 3 tahun. Selesai itu saya harus mengajar 7 tahun. Saya bilang kayak gitu. Nggak usah katanya gitu. Karena orang tua mungkin sudah kangen dan dia takut, khawatir juga kalau setiap tahun nggak bisa pulang. Ya, gitu. Jadi udah, saya nggak banyak ngomong apa-apa, saya nggak perlu penjelasan apa-apa. Akhirnya surat yang sudah ditawarkan ke saya tadi saya kembalikan, tidak saya tanda tangani. Padahal kalau saya mau menandatangani itu, kuliah saya dijamin, ya kan? Terus saya dapat loan, dapat gaji juga. Terus rumah juga disiapkan, biasanya itu kayak gitu. Ya, seperti itu. Tapi kata ibu, enggak. Tapi saya enggak putus. Saya enggak putus asa. Ternyata di sana Allah menyiapkan jalur rezeki yang lain. Jalur rezeki yang lain, saya disuruh menjadi kepala sekolah. Kepala sekolah di sebuah sekolah di Malaysia. Ya, sekolah Malaysia, sekolah tahfiz sama sekolah bimbingan rehab. 2 sekolah itu saya suruh membawai 2 sekolah itu. Saya jadi kepala sekolahnya. Dalam perjalanannya itu saya sempat berhenti 1 tahun. Sempat berhenti 1 tahun untuk membaca suasana. Sekaligus saya mematangkan diri, kira-kira S3 saya itu saya mau fokus kajian apa. Nah, disitulah ternyata orang tua saya menutup pintu rezeki tadi, peluang tadi itu, beasiswa dari kampus. Di sana ada info dari LPDP. Kementerian Keuangan, namanya dari Kemenku ya, LPDP, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Nah, di sana saya mencoba mengirim, ternyata diterima. Oh, ternyata orang tua itu lebih tajam kelihatannya daripada mata kita. Ya, dari LPDP ternyata saya mengirim berkas, kemudian lolos pemberkasan. Pada waktu itu urutan saya itu masih ingat, 23.000. Yang diambil tuh cuma 110. 23.000 itu urutan saya. Iya, urutan. Dan itu se-Indonesia dibagi 3 kelompok, 3 zone. Di Sumatera 1, di Medan 1, di Jakarta 1 lagi di Surabaya. Nah, saya kebagian yang interview di Jakarta. Jadi saya harus ke Jakarta, pembekasan selesai, terus saya di situ di interview di situ. Nah, disitulah setelah interview, alhamdulillah lolos beasiswa dari Kementerian Keuangan itu. Ya, itu semuanya adalah berkat doa orang tua tadi, ibu tadi. Ke profesor? Untuk perjalanan profesor ini setelah selesai S3, karena LPDP itu menyaratkan atau mewajibkan saya harus selesai 3 tahun. Dan saya harus balik ke Indonesia. Padahal pada waktu itu saya dapat selesai S3, saya dapat tawaran untuk ngajar di Brunei Darussalam. Ada teman di sana, gitu ya. Ya kalau gaji tentu di Brunei lebih mahal ya, karena di sana pakai dolar kan. Kemarin tawaran itu ya $5.000 itu per bulan itu. Waktu itu Gontor manggil, Universitas Darussalam Gontor memanggil. Gontor sebagai ibu kandung ibu saya ya, dalam ya keilmuan dan juga ideologi semuanya lah ya, artinya mendewasakan saya dan sebagainya. Ketika sudah manggil saya, maka semuanya saya tinggalkan, gitu ya. Walaupun sebetulnya kalau mau ingin-inginan sebetulnya, karena teman juga ada di UIN Palembang dan nawari saya di situ, sebetulnya juga cari yang lebih dekat kan lebih enak kan begitu ya. Tapi setelah pertimbangan dan musyawarah dengan ibu, lagi-lagi dengan ibu, dan ibu merestui yang di Gontor. Gontor manggil, selesai dari S3, tahun 2016 langsung balik ke Gontor. Nah, dari situlah memulai karir.
Di Gontor situ, kemudian pada waktu itu saya langsung terus dijadikan sekretaris program studi ekonomi Islam, terus diangkat jadi direktur bagian keuangan. Terus setelah itu dikasih tugas, dikasih mainan ya, yaitu suruh mendirikan program studi untuk magister, untuk master, untuk S2 hukum ekonomi syariah. Akhirnya saya dikasih PR sama Pak Rektor, tolong buat program ini. Nah, program studi itu saya buat, saya urus sampai ke Jakarta, berhasil, jalan. Sampai sekarang saya masih jadi ketua program studinya itu. Jadi perintis ya? Termasuk perintis, ya perintis, dan jadi ketua pula. Sudah merintis, pikir saya, prinsip saya cukup memperintis saja. Ketika prodi ini sudah berdiri, biar orang lain yang jalankan, gitu ya. Jadi ketua juga. Ternyata sudah jadi ketua sampai sekarang. Sampai sekarang sudah meluluskan ada 130-an alumni S2 yang sekarang sudah menjadi dosen di berbagai kampus di Indonesia. Kemudian saya mulai berkarya, dan sampai saat ini mungkin ada 90-an karya saya yang bisa dicari di internet, di googling. Nanti bisa mencari aja Samsuri, Gontor gitu, PDF atau apa, atau jurnal atau apa gitu. Nanti bisa di googling di situ. Dalam perjalanan disitulah karya-karya itu diakumulasikan menjadi satu, termasuk pengabdian kepada masyarakat. Nah, pengabdian saya yang terbesar itu adalah saya digandeng Bank Indonesia Pusat. Bank Indonesia Pusat ya, untuk pengembangan ekonomi syariah di pesantren. Nah, itu pengabdian saya yang menurut saya menjadi poin yang besar untuk masuk ke pengajuan profesor ini. Ya. Karena disertasi saya, S3 saya menulis tentang pembangunan ekonomi di pesantren Indonesia. Gitu ya. Jadi dari situ itu saya presentasikan, terus sampai membuat satu program-program, sampai membuat roadmap pengembangan ekonomi bersama Bank Indonesia itu selama 3 tahun lebih. Nah, termasuk banyak hal juga yang kami kerjasama dengan Bank Indonesia Pusat juga, itu untuk wakaf ya, pembuatan wakaf core principle dan sebagainya itu yang diikuti oleh hampir 10 negara. Itu kami juga termasuk tim di situ. Kami tim di situ. Di sela-sela kesibukan itu juga kami juga harus membimbing tesis, mengajar S3 juga di UNER ya, di Universitas Negeri Airlangga Surabaya, tim teaching bersama Pak Rektor. Dan saya juga diberi kesempatan untuk menguji S2, menguji S3. Nah, poin-poin itu semuanya dikumpulkan menjadi satu, itu diakumulasikan menjadi satu, dan itu direview oleh para profesor. Ada 2 profesor yang dalam pengajuan kami ke Jakarta, karena untuk ke associate profesor atau lektor kepala itu harus pusat yang ini ya, dan tanda tangan SK pun juga harus Mas Menteri gitu ya. Dan alhamdulillah pada bulan Ramadan kemarin SK itu sudah keluar resmi, dan nilai kum saya itu 754 ya. Jadi sudah 4C atau bisa dibilang pembina utama muda tadi, atau associate profesor, atau kalau di Malaysia biasanya disebut Profesor Madya. Ini mohon doanya kalau lancar ya, nanti 2 tahun lagi bisa resmi dikukuhkan menjadi profesor penuh ya. Luar biasa. Profesor penuh. Iya, ya, luar biasa. Ya, jadi proses itu memang harus kami lakukan, kami lalui, dan perlu kami nikmati gitu ya. Kalau orang berbuat jahat aja dia menikmati. Masa kita berbuat baik tidak menikmati kan gitu ya. Nah, itu salah itu. Terutama generasi muda yang ada di Air Sugian, sebetulnya peluang untuk maju, peluang untuk berperan, untuk berkontribusi itu setiap kita itu ada, dan setiap kita itu adalah diberikan satu peluang yang sama dengan waktu yang sama 24 jam. Kita tidak ada yang lebih 24 jam kan, dengan peluang hidup yang sama ya. Itu sebetulnya menuntut ya, bukan menuntun, tapi menuntut kita untuk apa yang bisa kita berikan ya, apa yang bisa kita berikan. Kita tidak akan bisa berkontribusi, atau kita tidak bisa akan memberikan, kalau dalam pepatah Arab itu disebutkan faqidus syai' la yu'ti. Kalau kita nggak punya apa-apa, kita nggak akan bisa memberi. Kita memberi uang
Kalau kita nggak punya uang, nggak akan bisa. Kita mau mengajar, kalau kita nggak punya ilmu, nggak bisa. Kita nggak punya skill, mau kita membantu pribadi orang juga nggak bisa. Maka langkah yang harus dilakukan dulu adalah mengembangkan diri. Dalam proses pengembangan diri ini perlu mengenal potensi yang kita miliki dulu. Ya, potensi yang kita miliki, terus kemudian dari potensi itu kita kembangkan semaksimalnya. Kita harus melihat sisi positif, jangan negatif. Ketika kalau kita belajar analisis SWOT kan gini, simpelnya orang awam itu simpelnya gini. Saya nggak punya biaya. Ya. Bagaimana mungkin saya bisa mencapai doktor, mencapai profesor? Saya nggak punya biaya, orang tua miskin. Kan gitu kan? Betul. Nah itu yang terbebani oleh mungkin teman-teman di sekian. Yang pertama, petakan dulu potensi kita. Oh, petakan dulu ya. Yang kedua, perlu juga dibuat peta juga kelemahan. Tapi kelemahan ini justru harus menjadi sebuah motivasi. Menjadi kekuatan ya. Harus menjadi kekuatan, jadi strength ya. Nah, terus yang ketiga, lihat peluang. Ya, kalau kita belajar SWOT itu ya, analisis SWOT itu ya mudahnya seperti itu ya. Artinya dari situ sebetulnya untuk kesempatan untuk maju itu ketika kita memiliki potensi, apa yang kita miliki, potensi itu yang harus kita kembangkan dan potensi itu yang harus kita tawarkan. Contoh, saya dari desa. Kekuatan yang saya miliki itu hanya kejujuran. Kekuatan saya hanyalah tenaga. Maka terpaksa tenaga dan kejujuran ini itu yang harus kita tawarkan kepada siapapun yang di luar sana. Sebagai modal kita untuk kalau memang kendala atau kelemahan kita adalah dana, uang. Ya dua potensi ini yang kita pakai untuk menutupi kelemahan tadi itu. Ya. Karena dengan kejujuran itu orang percaya. Orang percaya. Orang percaya. Artinya kita harus mengenal dulu. Kita harus mengenal dan kita harus mengetahui. Karena banyak orang yang tidak mengetahui siapa dirinya. Banyak orang yang tidak mengenal bahwasanya dirinya itu sebetulnya memiliki potensi yang banyak. Tetapi dia tidak mengenal. Kenapa? Ya karena mungkin dia terlalu banyak mengurusi orang. Ya, terlalu banyak memikirkan orang. Terlalu banyak melihat, wah orang itu sukses ya, enak sekali orang itu sukses. Mikirkan orang. Mikirkan orang. Mikirkan diri ya. Padahal mikirkan diri tidak. Itu salah. Akhirnya terus iri dengki. Iri dengki. Nah, itu yang tidak mengembangkan, justru malah mematikan. Ya, mematikan potensi kita dan mematikan ya mood mungkin ya. Ya merusak mood, merusak energi positif kita hilang semuanya. Saya rasa itu sahabat-sahabat seminggu dimanapun Anda berada, terutama di Kecamatan Air Sugian, karena tempat Pak Samsuri ini berada di Air Sugian. Daerahnya cukup terpelosok ya. Lokasi yang buruk, keluarga yang kurang, itu saya rasa tidak mengurangi lah untuk semangat ya. Kalau memang kita punya niat dan mengaktualisasi diri, mengenal diri kita bahwa potensi kita ada di situ seperti yang dibilang Pak Samsuri itu, tidak akan terjadi apa-apa. Dia juga perintis program Magister. Kan luar biasa, dari jalur, dari dusun yang jauh dari kota. Apalagi pada saat tahun-tahun 98 itu sedang susah-susahnya di tahun 98. Sedang susah-susahnya di Air Sugian. Karena apa? Karena di Air Sugian itu bapak-bapak kita atau bapak Pak Samsuri lah, waktu masih almarhum masih sehat. Belum tentu setahun itu panen. Ada kalanya kita berharap pada tahun depan saya mendapatkan uang dari hasil tani, ya kan? 1 hektar atau 2 hektar. Kadang-kadang sama sekali tidak panen. Karena apa? Serangan hama. Kalau tikus 1 malam 2 hektar kecil, 10 hektar ludes. Nah sekarang apa yang didapatkan? Ya kan? Karena itulah satu-satunya para petani yang diinginkan para petani setahun sekali bisa menghasilkan uang. Ternyata setahun sekali tidak menghasilkan uang. Dan betapa susahnya kalau 1 tahun pun nggak berhasil. Dan alhamdulillah tidak menyurutkan semangat, tidak menyurutkan otak kita untuk terus berpikir. Dan itulah anak Air Sugian, Samsuri, Sunex Minggu.